Saya ingin menanyakan secara yang bersifatnya progresif, Bang. Jadi banyak sekali para netizen, para YouTuber menanyakan terkait nasib atau status tersangka yang 3 itu, yaitu Ibu Mimin, Arigi, dan Abi. Nah, saya progresif saja menanyakan sampai ke tahapan pengadilan, kira-kira tahapan apa saja yang dilalui terkait dengan status ketiga tersangka ini pasca putusan yang sudah disampaikan oleh Majelis Hakim untuk terdakwa Yosef Hidayat dan Muhammad Ramdan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan dari Kang Dedi, ini betul, ini progresif sifatnya. Jadi kita berharap tentunya ya, setelah kita melewati jalan yang panjang untuk mencari kebenaran ini, akhirnya kita sampai di titik ini, di titik bahwa kedua terdakwa yakni Yosef Hidayat dan Ramdhanu sudah diputus, dan putusannya juga kita sudah sama-sama tahu. Artinya tinggal kita melanjutkan proses yang sedang berjalan. Dari tadi fakta persidangan kan kita sama-sama dengar, kita pahami bahwa memang selain Yosef dan Danu ini ternyata ada 3 tersangka lain, yakni Abi, Arigi, dan Mimin, yang saat ini statusnya sebagai tersangka dalam kasus yang sama, begitu ya. Karena memang konstruksi pasalnya adalah 340 dijuntokan dengan 55 yang mensyaratkan turut sertanya beberapa pihak dalam tindak pidana pembunuhan ini, gitu. Nah, tahap selanjutnya yang harus diambil adalah bahwa setelah selesai putusan ini, kemudian harusnya nih penyidik gerak cepat nih. Harapan kita seperti itu, gerak cepat untuk segera mem-P21-kan atau melimpahkan berkas sekaligus tersangka ke kejaksaan ya. Bahwa dengan dilimpahkannya berkas, tanggung jawab kemudian beralih ke jaksa untuk melakukan persidangan, proses penuntutan ya. Terus kemudian jaksa nanti meminta kepada ketua pengadilan untuk digelar persidangan, begitu. Jadi tahapannya dari penyidik polisian, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, dari kejaksaan dilimpahkan ke pengadilan, untuk kemudian tahap selanjutnya adalah proses persidangan. Nah, itu harapan kami bahwa ketiga tersangka ini setelah kemarin pra-peradilannya ditolak, harusnya memang tidak ada lagi hal yang menjadi kekhawatiran atau hal yang ditunggu oleh penyidik untuk segera melanjutkan proses hukum ini, begitu ya. Karena ya memang jelas sekali pra-peradilan ditolak, terus kemudian Danu dan Yosef sudah diputus, ya tinggal mereka bertiga, dan harusnya dan harapan kami penyidik gerak cepat untuk segera melimpahkan berkas perkara atas nama Abi, Arigi, dan Mimin ke kejaksaan, dan kemudian kejaksaan melimpahkan berkas ke kejaksaan ke pengadilan untuk disidangkan, gitu. Baik, masih relevan dengan pertanyaan tadi terkait dengan informasi dari Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Pak Nur Sri Cahyowijaya, yang menyatakan bahwa berkas perkara ketiga tersangka ini sebenarnya kan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi dari penyidik. Namun kan statusnya saat ini kan P19 nih, dan katanya memang sesuai keterangan Pak Kasipenkum ada kurangnya alat bukti untuk ketiga tersangka itu. Nah, dengan putusan pengadilan atas terdakwa Yosef Hidayat dan Muhammad Ramdan ini, kira-kira seperti apa, Bang, tanggapannya? Apakah ini akan bisa melengkapi kelengkapan termasuk 2 alat bukti yang sah yang dibutuhkan oleh Kejaksaan Tinggi? Baik, P19 adalah koreksi dari berkas yang disampaikan ke penyidik ke kejaksaan, begitu. Nah, setelah P19 ini selesai, artinya P21 dinyatakan lengkap ya berkasnya, terus kemudian dilakukan tahap 2 penyerahan tersangkanya, begitu ya. Nah, saya tidak tahu yang kemarin itu yang menjadi note dalam P19-nya itu apa ya, yang menjadi poin pertimbangan hakim, pertimbangan dari jaksa untuk meminta kelengkapan itu apa? Apakah termasuk dalamnya putusan, menunggu putusan, atau apa?
kita nggak tahu ya, karena yang tahu itu pasti penyidik saja, karena itu kan dokumen negara ya. Tapi ya memang sepengetahuan kami bahwa ketika berkas itu dikembalikan atau P19 pasti ada satu hal yang kurang, gitu. Satu ada dua hal yang kurang yang harus dilengkapi oleh penyidik. Nah, harapan kami juga setelah ada putusan ini menjadi penguat, karena di putusan itu terungkap semuanya fakta-fakta persidangan yang sudah menjadi dokumentasi hukum yang secara hukum legal formal itu sudah sah begitu ya. Kenapa? Karena sudah diputus begitu. Terlepas sebagai alat bukti, terlepas dari bahwa kemudian Joseph membuat langkah hukum lagi yakni banding dan Danu kemudian pikir-pikir, itu menjadi hal yang menurut kami bisa berdiri sendiri begitu ya. Artinya memang ketika sudah ada putusan harusnya menjadi penguat pihak kejaksaan, menjadi penguat pihak penyidik di kepolisian untuk melengkapi berkas yang kurang, terus kemudian kembali melimpahkan tahap P21 ini, kekurangan berkas ini ke kejaksaan gitu. Tapi tidak menunggu putusan ini ingkrah atau berkekuatan hukum tetap terkait dengan penyerahan berkas atau kelengkapan berkas perkara ketiga tersangka ini, Pak? Iya, bisa menunggu ini lengkap ingkrah ya. Artinya untuk Ramdhanu sebetulnya inkrah, kalau Ramdhanu ini kan sebetulnya sebentar lagi ya, artinya hari minggu depan juga sudah selesai, sudah inkrah sebetulnya. Nah, kemungkinan mungkin yaitu momentum yang ditunggu oleh penyidik untuk melengkapi berkas itu yang kalau ya dalam tanda kutip memang itu ternyata menjadi kekurangan bahan dari bukti atau petunjuk dari jaksa yang harus dilengkapi oleh penyidik begitu. Pak, enggak, yang lain dulu tadi. Kalau belum ada, saya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Adi dan semuanya. Saya ingin bertanya, memang tadi sudah banyak dibahas ya terkait yayasan, terkait putusan Danu dan juga putusan Pak Yosep. Mungkin pertanyaan kali ini adalah tentang obstruction of justice gitu, Bang Ahid. Apakah nanti akan diusut atau bagaimana gitu? Apalagi banyak sekali terkait tentang CCTV yang hilang gitu. Iya. Nah itu mungkin yang saya tanyakan. Iya, baik, terima kasih Bang Jack ya. Kami positive thinking bahwa karena obstruction of justice adalah bagian dari tindak pidana, itu harus diusut ya. Iya. Dan progres yang kami dengar pun sekarang sudah diusut. Jadi bukan akan diusut tapi sedang berjalan dan sedang proses diusut begitu. Nah, tinggal bagaimana progresnya seperti apa ya, itu yang harus kita tanyakan ke penyidik begitu ya. Mungkin nanti ketika teman-teman dari media ketemu dengan penyidik terkait dengan penyidik obstruction of justice bisa ditanyakan langsung, Pak, bagaimana progresnya begitu, karena ini bagian dari tindak kejahatan yang memang harus ditegakkan atau harus diproses begitu agar keadilan itu tercipta begitu, Kang. Karena kan dan ini kan tidak menyebutkan nama yang lain ya, Pak. Jadi ini kan terkait OOJ nih. Ini pasti ada yang menyuruh gitu loh. Nah, ini apakah nanti akan kalau ketemu misalkan ini diusut tuntas, apakah nanti akan efek domino gitu? Pasti akan ketemu. Artinya begini loh. Karena tindak pidana pokoknya sudah terpenuhi, artinya dua tindak pidana yang melingkupi atau menyertai dari tindak pidana pembunuhan berencana ini itu akan diusut dan kemungkinan besar akan terungkap gitu, karena kan yaitu tadi tidak ada kejahatan yang sempurna gitu ya, karena ini sudah beberapa saksi yang memang diperiksa terkait dengan OOJ ini gitu. Dan waktu kita periksa, kenapa kita tahu, karena pada saat kita pemeriksaan saksi di terdakwa Ramdhanu ya, itu kan ada dari pihak penyidik dari Polsek ya. Itu juga beberapa kali sempat diperiksa di Polda begitu, Pak, untuk tindak pidana obstruction of justice ini gitu. Pak, ini ada saya, Pak. Ini ya, Pak. Tentunya dalam hal ini perlu kita ketahui juga bersama, dan tentunya upaya hukum ya dalam hal ini terkait pra peradilan sudah dilakukan untuk ketiga tersangka ini dan bisa dikatakan ditolak. Tetapi mungkin saya melihat bahwa ada 3 hal yang dapat melepaskan status tersangka ini. Selain yang pertama mungkin tadi sudah pra peradilan sudah bisa dikatakan dalam hal ini ditolak. Selanjutnya mungkin juga bisa meninggal dunia, dan terkait mungkin yang ketiganya ada SP3. Nah, tadi sedikit dibahas sama Abang mengenai pertanyaan Pak Dede bahwa mengenai bisa dikatakan untuk saat ini mungkin untuk berkas perkaranya belum P21 ya.
menurut informasi yang diterima P19. Nah, tetapi selain itu juga tadi juga sempat kita bahas juga bahwa di dalam fakta persidangan tadi sudah disampaikan dari tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum untuk terdakwa Muhammad Ramdhani maupun untuk terdakwa Yosef Hidayat, rangkaian peristiwanya itu sangat jelas. Peran-peran mereka juga ketiga tersangka ini juga sangat jelas. Nah, lalu bagaimana nih mengenai ada kekhawatiran, misalkan banyak teman-teman juga yang bertanya terkait ada satu hal yang dapat melepaskan status tersangka di sini. Walaupun memang kita melihat di dalam fakta persidangan bisa dikatakan mungkin ada sebuah bukti petunjuk ya Bang ya, bukti petunjuk yang sangat banyak sekali dari beberapa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan yang lainnya yang makanya ini saya simpan sebagai sebuah petunjuk. Nah, bagaimana nih menurut pendapat Abang? Soalnya kalau kita melihat sampai dengan sekarang, ini yang menjadi pertanyaan kita, kalau seandainya menunggu menangkap ketiga pelaku atau ketiga tersangka di sini, itu harus menunggu harus menunggu apa namanya, harus menunggu inkrah begitu Pak. Mohon pencerahannya Pak. Ya, jadi melepaskan status tersangka ini bisa menjadi karena misalnya bisa menjadi terdakwa itu akhirnya status tersangkanya lepas gitu. Jadi kita berharapnya ketiga orang ini tersangka lepas tapi kemudian menjadi terdakwa di persidangan gitu. Nah, menyambung dari jawaban pertanyaan dari Kang Heri tadi itu memang kita berharapnya ya Kang ya. Karena proses penegakan hukum ini kan sifatnya dinamis ya. Artinya sebetulnya kalau kita melihat dari uraian fakta-fakta persidangan yang kemudian dibacakan oleh hakim tadi, kita dengan sangat gamblang sekali melihat ya peran masing-masing pihak. Misalnya peran Yosef sebagai aktor intelektual dader gitu ya. Terus peran Danu sebagai orang turut serta. Nah, terus kemudian ketiga orang ini, Abi, Ariki, dan Mimin adalah menjadi bagian dari orang yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan ini. Nah, harusnya dari fakta persidangan tadi yang sudah dikuatkan dalam putusan majelis hakim, nah itu menjadi pertimbangan oleh penyidik untuk kemudian meneruskan status tersangka ini menjadi terdakwa begitu Kang. Artinya berkas harus segera dilimpahkan ke kejaksaan gitu loh. Karena memang salah satu misalnya bukti yang terungkap gitu atau petunjuk-petunjuk itu bisa didapat dari manapun, termasuk salah satunya adalah dari proses persidangan. Karena yaitu tadi ketika kita bicara due process of law gitu ya, artinya bahwa di tempat persidangan ini kita bisa menemukan kebenaran material gitu ya. Artinya ketika itu kemudian sudah menjadi putusan, nah itu bisa dijadikan sebagai bukti oleh pihak-pihak yang memang menginginkan putusan itu untuk kemudian dijadikan bukti dan untuk proses tingkat selanjutnya begitu Kang. Jadi menurut kami bisa putusan itu setelah inkrah kemudian dijadikan bukti untuk menetapkan atau untuk mem-P21-kan ketiga tersangka ini dalam kasus pembunuhan ini begitu Kang. Oke, terima kasih Bang Aik. Mungkin Bang Yaya katanya masih ada lagi Kalau saya sedikit nih, walaupun mohon izin Pak Ahid dan rekan-rekan, walaupun sudah putusan semua, cuma kemarin saya belum puas dengan live-nya Pak Ahid dengan Bang Yaya yang terputus-putus itu karena ada sabotase sinyal. Berkaitan dengan Pak Roman Hidayat yang menyepelekan pledoi atau menganggap pledoi dari Danu itu nggak jelas kan? Bagaimana keterangan Pak Hid? Ya, kita perlu urai dulu ya. Kalau pledoi Danu ini ada hal yang memang harus dipahami bahwa Danu ini kan orang yang nggak ngerti hukum, tidak belajar ilmu hukum. Jadi untuk konstruksi penulisan itu mungkin agak kurang atau kurang pas begitu ya secara sistematika penulisan, tapi secara substansi sebetulnya itu tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang pledoi pribadi seorang gitu ya. Nah, sebetulnya saya juga heran kekurangan dari pledoi Danu itu apa sih sebetulnya yang dipermasalahkan oleh
rekan Rohman ini gitu ya, karena yaitu tadi tidak ada penulisan baku terkait dengan pledoi pribadi seseorang. Pledoi itu kan sederhana sebetulnya. Pertama adalah pendahuluan, kedua adalah materi hukum gitu ya, analisa yuridis, terus kemudian posita, dan kemudian dikuatkan dengan petitum. Petitumnya apa? Permintaan apa? Nah, pledoi Danu itu kan jelas sekali. Jadi Danu pertama adalah menguraikan rasa terima kasihnya terhadap proses terbukanya kasus ini, dan dia bisa menjalani ini dengan baik begitu ya, dari dukungan oleh masyarakat semua. Terus kedua, dia menguraikan secara jelas tentang awal mula tindak pidana ini begitu ya, sampai kemudian dia diproses di persidangan ini. Ketiga adalah tahap kemudian yang petitumnya atau yang dimintakan dia apa begitu. Dia kan meminta, dia menyadari kok bahwa memang dia bersalah, dia mengaku bersalah, dia membongkar dan dia meminta maaf, ke depan dia akan lebih baik dan minta. Danu itu tidak pernah minta bebas ya. Itu perlu dicatat. Danu itu tidak pernah meminta bebas. Dia hanya meminta keringanan hukuman begitu. Artinya porsi yang harus dia terima, pertanggungjawaban yang harus dia terima terhadap apa yang pernah dilakukan oleh dia begitu. Dan dia hanya minta keadilan, minta hukuman yang seringan-ringannya dengan berbagai kondisi tadi itu, kondisi tekanan, ancaman, ya, masa depan, terus keadaan tidak nyaman dalam tahanan, itu kan dilalui semua oleh Danu. Ya kan, kemudian dia meminta untuk dihukum seringan-ringannya. Apakah itu salah? Kan tidak, tentunya. Karena sesuai dengan sistematika penulisan pun tidak ada aturan baku tentang sistematika penulisan pledoi oleh terdakwa begitu, oleh pribadi terdakwa begitu. Nah, kalau untuk pledoi kuasa hukum, saya pikir begini ya. Yang itu pertama harus kami jelaskan bahwa mungkin rekan Rohman ini mainnya kurang jauh ya, saya bilang ya. Mainnya kurang jauh ya? Mainnya kurang jauh begitu. Kalau dia pengen diskusi sama saya, ayo silahkan datang, cari tempatnya, silahkan difasilitasi. Kita siap untuk membahas masalah pledoi, baik dari teori, sistematika penulisan, analisa hukumnya, maupun penerapan tindak pidana yang memang disangkakan oleh jaksa kepada terdakwa ini begitu. Apa yang menjadi kekurangan pledoi kita apa? Silakan dikoreksi. Dan kita pun siap untuk membantahnya gitu. Karena secara sistematika penulisan ya seperti yang saya bilang itu tadi ya, ada uraian, ada pendahuluan, ada uraian tentang perbuatan, ada konstruksi hukum, ada analisa yuridis, ada posita lah ya, atau uraian, terus kemudian ada petitum permintaan kita apa. Itu aja, simpel itu sebetulnya, sederhana itu. Kalau kita bicara konstruksi penulisan pledoi yang betul atau sistematika penulisan pledoi atau pembelaan yang betul begitu. Nah, masalah gaya penulisan itu kan masing-masing punya karakter orang, punya standar masing-masing, ya, punya nilai yang memang dia anut, dia pelajari sejak dari awal sampai kemudian di tahap ini begitu ya. Nah, kalau gaya kita memang seperti itu, artinya kita tidak pernah membantah bahwa Danu ini bagian dari tindak pidana pembunuhan ini. Danu ini bagian dari pelaku. Kita tidak pernah membantah itu. Cuman kita minta posisikan Danu sebagai seorang yang memang berat bebannya dalam menanggung persoalan ini, dalam kondisi terancam, dalam kondisi yang takut. Kemudian akhirnya dia sampai berkekuatan hati, berkeinginan untuk membuka kasus ini dengan tuntas begitu. Nah, permintaan kita sederhana, minta hukuman Danu yang seringan-ringannya. Kenapa? Karena prosedur formal dari pembuatan pledoi sudah kita lakukan, sistem pembelaan juga sudah kita anu, termasuk salah satunya kita mengadopsi memasukkan dari JC itu di LPSK, yang kita minta juga persetujuan rekomendasi dari jaksa, yang kita juga minta kepada majelis hakim untuk Danu ditetapkan sebagai seorang justice kolaborator begitu. Nah, ini kan prosedur-prosedur ini secara legal formal sebetulnya sudah tepat begitu. Itu terbukti, hakim tidak mempermasalahkan kok dengan apa yang menjadi langkah-langkah dan keinginan kita secara hukum gitu. Buktinya JC kita diterima oleh hakim. Ya, tidak ada uraian secara yuridis formal yang menyatakan bahwa pledoi kita tidak tepat secara hukum, ya. Itu tidak tepat hanya sebatas perbedaan pendapat
tentang konstruksi hukum dan tentang pertanggungjawaban pidana setelah keterlibatan Danu dalam proses pembunuhan ini. Tidak ada yang disalahkan gitu. Menurut kami sudah tepat pledoi kami begitu. Kami memang kami jauh dari sempurna, tapi itu bagian ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk membela Danu, walaupun memang kita tetap kekeh sampai saat ini dengan tidak terbuktinya Danu di pembunuhan berencana, bagian dari pembunuhan berencana. Kami lebih meyakini Danu terlibat dalam pembunuhan biasa, yakni pasal 380 KUHP gitu. Siap. Berarti memang kami juga tadi mendengar Pak Hid bahwa pledoi dari kuasa hukum Danu dipertimbangkan, berbeda dengan pledoi dari kuasa hukum Yosef yang Sama sekali. Betul. Gitu, dan itu terbukti. Iya. Dan teori yang kita ambil pun diakomodir kok sama hakim, diambil beberapa teori hukum dari kami diambil oleh hakim untuk dikuatkan menjadi putusan gitu. Mantap, terbukti ya? Terbukti. Bang, tapi mungkin sedikit ya, mungkin abang juga mau komentari ya, bahwa bagaimanapun tanggapan dari pihak sebelah mengenai pledoi yang ditulis tangan dan oleh sendiri lah istilahnya seperti itu yang jelas buatan sendiri, jadi bukan dibuatkan atau bukan pemikiran dari kuasa hukum ya Bang, gitu ya Bang? Ya, itu buatan Danu sendiri. Kenapa kami yakin itu buatan Danu sendiri? Jadi itu tulisan tangan, memang tulisan tangan Danu ya. Kita kan bertanya juga ke Wawa, ke ini, itu betul ya teman tulisan Danu begitu. Kedua, dan di persidangan tuh Danu sampai nggak tahu kalau pledoi itu harus dia tanda tangani. Jadi tanda tangan pledoi pembelian pribadi Danu itu ditandatangani pada saat di persidangan. Bukti lain adalah bahwa itu bukan skenario kami, bahwa kami pun tidak diberikan kopinya oleh Danu. Nah, jadi kan harusnya itu kami mendapat hak itu ya untuk dokumentasi hukum kami gitu ya. Tapi itu kami tidak diberikan, jaksa pun tidak diberikan, hakim pun cuma satu diberikan. Iya, betul. Gitu, hakim kan 3, ada panitera juga gitu. Jadi harusnya itu jadi jangan suuzon lah. Jadi orang yang sudah, mari kita hargai orang yang sudah berproses begitu, orang yang sudah mau bertanggung jawab gitu. Jangan kemudian difitnah-fitnah yang gak jelas gitu, tanpa bukti yang jelas gitu. Faktanya memang sebetulnya seperti itu gitu kan. Ini kita sini, itu kan pledoi terutama untuk Danu ya, yang tadi sudah dikomentari oleh pihak sebelah nih ya, yang tentunya sudah dijelaskan sama Abang itu hasil pemikiran Danu dan ditulis tangan sendiri ya. Tapi pada dasarnya ini ditujukan kepada majelis hakim, juga mungkin dalam hal ini jaksa penuntut umum nih ya dalam pledoinya, karena hal ini juga sudah ditanggapi dalam repliknya nih. Tapi kalau berbicara terkait komentar dan komentar nih, barangkali Abang dapat sedikit mengomentari mengenai pledoi yang disampaikan secara personalnya oleh terdakwa Yusuf Hidayat, Bang. Ini yang sebenarnya kita hindari begitu ya, mengomentari pekerjaan orang begitu. Karena ada apa Bang? Karena memang Abang bukan yang memulai gitu loh. Jadi Bukan. Abang mengikuti. Artinya begini maksud saya. Sekiranya nggak perlu aja. Iya. Sambut, Bang. Karena kita kan bukan orang yang ngusil gitu ya Kang ya. Artinya kalau kita membalas ya berarti ya kita iya sama seperti mereka gitu. Tapi ya itu haknya lah. Memang pemahaman dia, keyakinan dia seperti itu. Yosef membuat pledoi seperti itu, PH-nya pun membuat pledoi seperti itu. Yaitu bagian dari pemahaman dia dan pengetahuan dia, dan itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Kang. Terima kasih, Bang. Berarti saya sebenarnya sangat bangga sekali dengan apa yang Abang sampaikan, karena pada dasarnya pledoi baik untuk yang disampaikan oleh Abang sendiri sebagai kuasa hukumnya, maupun mungkin dalam untuk terdakwa Ramdhanu ya, lebih mobil khusus ditunjukkannya kepada jaksa penuntut umum ya. Jadi bukan untuk dikomentari oleh siapapun. Terima kasih lah. Barangkali yang dilanjutkan oleh Bang Yaya masih tetap di seputaran pledoi dan pledoi. Tapi memang pledoinya terbukti kan, hakim pun mengatakan dipertimbangkan dibandingkan yang lain kan, dikesampingkan. Iya. Saya lanjutkan terkait pledoi. Tadi saya sempat tentang orang yang berbahasa sebenarnya Bang ya. Pledoi. Kalau tadi kemudian Pak Rahman mengkritisasi daripada pledoi dan sendiri, sekarang begini, tadi dikatakan juga oleh Abang saya tidak korupsi. Tapi begini Pak, ada sebuah tuntutan yang memang terkadang kita rusil gitu. Memaksa kita fosil, karena kita diduluin ya. Pressure gitu ya. Ini Bang maksud saya. Ya, bahwa ketika misalkan pledoi Danu dan pledoi hak daripada Danu sendiri, kita tak mendengar di
dalam persidangan ternyata hakim memutuskan diterima. Ya. Salah satunya adalah terkait jasanya yang ada dalam pledoi tersebut ya Bang ya. Nah, satu sisi kalau kita bandingkan bahwa pledoi dari terdakwa Yosef atau PH-nya itu kita juga telah mendengar bahwa tidak diterima Bang. Disampingkan. Nah, ini saya mencoba membandingkan itu. Artinya kalau satu sisi ini diterima, satu sisi ini ditolak Bang. Artinya apa sih Bang? Ya, pertanyaan ini menjebak betul gitu ya. Tapi dari sini kita bisa belajar tentang kualitas seseorang kan begitu. Jauh ya Pak Ketua? Ya, jadi itu sih sebetulnya kalau saya tidak ingin mengkomentari banyak ya tadi ya. Jadi sama-sama terpaksa harus. enggak, sama-sama kita pahami bahwa memang pencerahan kami begini bahwa pledoi itu yang penting sistematika penulisan secara hukum itu memang ada begitu ya. Cuman semuanya sudah kita cantumkan dalam pledoi kita begitu. Nah, memang terkait dengan karakter penulisan itu kan tergantung dari individu masing-masing gitu ya. Jadi tidak terlepas dengan fakta hukum, tidak terlepas dengan substansi hukum, tidak terlepas dengan analisa hukum dan dasar hukum. Nah, itu kebetulan yang harus menjadi patokan kita untuk membuat pledoi dalam membela hak-hak terdakwa begitu. Nah, sekali lagi bahwa saya tidak ingin mengomentari pledoinya pribadi Yosef maupun pledoi kuasa hukumnya Yosef, bahwa teman-teman di sini bisa menilai, bisa melihat bahwa pledoi siapa yang sebagian diterima dan memang ditolak secara keseluruhan, itu teman-teman mungkin tahu, bisa paham bahwa gaya atau teknik penulisan pledoi yang tepat itu seperti apa gitu. Saya serahkan semuanya ke teman-teman netizen. Cukup? Apa lagi Bang? Terakhir nih. Dan ini teman-teman di live, teman-teman di live juga semua akhirnya paham dan mereka semangat dan tertawa semuanya melihat jawaban dari berkaitan dengan pledoi itu yang kemarin digembar-gemborkan oleh pihak yang lain itu. Terima kasih. Dan saya terakhir ya, terakhir sebelum beberapa pertanyaan. Begini Bang, oh iya siap. Bahwa begini, 7 hari ke depan itu kan dipersilakan oleh hakim untuk PH Yosef maupun terdakwa Yosef sendiri bahwa silakan untuk revisi atau banding. Nah, kalau kemudian banding itu diupayakan, bahwa kita tahu kalau kita bandingkan kembali dalam fakta persidangan, hakim mengatakan sah dan terencana, sah dan meyakinkan rencana pembunuhan tersebut. Nah, apabila kemudian ini terjadi, upaya banding itu telah dilakukan, ditempuh, maka barangkali kisi-kisi apa sih Bang? Karena memang kalau diturunkan juga kan sepertinya kita melihatnya, pembunuhan biasa sih nggak mungkin juga kira-kira kan. Atau bahkan bisa lebih tinggi, jangan-jangan. Bagaimana pendapat Abang? Ya, jadi bisa jadi dua kemungkinan, diterima atau ditolak gitu. Nah, implikasi atau konsekuensi dari terima atau ditolak adalah ketika diterima pledoi itu banding itu bisa juga kemudian berimbas kepada misalnya putusan bisa diperpanjang diperberat, bisa juga diperingan begitu. Nah, ketika ditolak begitu ya, artinya ketika ditolak biasanya amarnya itu menyebutkan menguatkan putusan tingkat pertama begitu. Jadi semua kemungkinan itu mungkin bisa lebih tinggi, bisa lebih turun begitu. Tapi tentunya hakim pengadilan tinggi pasti akan melihat secara utuh gitu ya, komprehensif menyeluruh bahwa apakah sudah tepat pertimbangan dari hakim tingkat pertama ini dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan kemudian membuat keputusan terhadap terdakwa Yosef ini, terpidana Yosef ini begitu. Cukup? Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Ya.